Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjah, tokoh masyarakat, orang tua bil khusus DKM Musholah Baitur Rahim, Ustaz Haji Hatyoko yang sama-sama kita hormati, Ketua Kuliah Subuh Sabtu Bagusan Ustaz Haji Abdul Munir, para pembina Kuliah Subuh, Bapak Kiai Haji Muhammad Al-Usman, Bapak Kiai Haji Tomrani, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Arif, Imam sholat subuh kita yang suaranya itu mirip Imam Mekah, Ustaz Azam dan Dewan Guru yang hadir pada hari ini, di antaranya guru kita Bapak Kiai Haji Dr. Taufik, Bapak Kiai Haji Salahuddin Ayyubi, Bapak Ustaz Abi Zainal Abidin Nasi, Bapak Kiai Abdul Rahman, Bapak Kiai Haji Abdul Rahman Muhayyad Ulah, dan yang baru saja memberikan kaji kitab, anak muda yang potensial yang hari ini lagi berbisnis baju, dan ini yang dipakai Pak, saya udah beli 3, jangan sampai yang lain gak beli. Guru kita Ustaz Muhammad Sarkasi MAI, Ustaz Hasan dan seluruhnya, mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak saudara sekalian. Puji syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di belakang menurut kita Ustaz ada Asim. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita pada cabang iman yang ke-22 berkaitan dengan zakat dengan niat khusus. Fokus kita bukan pada zakat fitrah, karena saya yakin kalau zakat fitrah para bayar semua, betul nggak? Yang kita bahas sekarang zakat mal, zakat harta yang sudah mencapai nisabnya. Berapa nisabnya? Kira-kira 85 gram. Kalau dihitung berapa tuh? Jangan standarnya yang 24 karat. Kalau 24 karat itu bisa 250 juta baru bayar. Standarnya di Basra itu disebutkan 14 karat. Yang kira-kira kalau sudah punya uang sebesar 92 juta rupiah. Ini saya tindakin aja ya. 991,600 sekian ya. Kalau yang sudah punya uang 90 juta rupiah, ngendek selama 1 tahun, wajib atasnya membayar zakat mal. Yang kalau kata Ustaz Abdul Rahman, ya Abdul Rahman NA, bayar zakat mal bukan di bulan Ramadan. Kapan bayar zakat mal? Itu kita punya duit nih, habis beli tanah, jual tanah ya. Jual tanah di Bagusan yang semesternya udah 10 juta kira-kira. Ya, kalau depan ini 20 juta kali ya. Ya, 20 juta. Jual tanah itu 100 meter. Dapat duitnya. Dibeli atau dijual di bulan Safar. Ini bulan apa? Safar. Ya. Entar keluarnya lagi kalau udah masuk bulan Safar. Nah, bulan selanjutnya itu bayar. Jangan nunggu Ramadan berikutnya kelamaan. Ya, kalau kagak mati, kalau pelanggar mati, ya, gak ujungan. Karena itulah siapa saja yang mempunyai harta melebihi 92 juta sudah tertahan selama 1 tahun, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat mal. Ada pernah orang nonton saya,
Dan memang zakat mal itu wajib ya? Wajib. Saya ini setiap bulan kan itu selalu mengeluarkan uang buat bantuin keluarga saya. Udah masuk zakat mal belum? Udah masuk zakat mal belum? Kalau kata Ustaz Zakasi tadi, niatnya apa? Niatnya sedekah, apa niatnya zakat? Mal. Itu yang penting. Ya. Dan terkadang kita nggak niatin, lebih condong pada sedekah atau infak sehingga belum diikutkan sebagai zakat mal. Dan memang ini adalah ujian orang-orang yang punya duit. Ujian orang yang punya duit sabar, benar Pak? Sabar. Ujian orang yang punya duit bersyukur dengan cara membayar zakat, infak, sedekah. Kalau ditanya Pak, mau ujian sabar, apa yang bayar zakat Pak? Zakat. Mau ujian sabar, bayar zakat. Zakat. Itu omongan orang yang belum punya duit. Karena kalau dia punya duit, belum tentu dia mau bayar zakat, belum tentu. Kenapa? Karena semakin banyak dia punya duit, maka akan semakin banyak zakat yang mesti dikeluar. Kau mau bayangkan, dia punya duit 1 M, zakatnya berapa? 25 juta. 25 juta. Kalau dibayar sekaligus berapa? Berat. Hanya punya duit 1 miliar. Berat. Yang punya duit 100 juta aja, punya duit 100 juta, bayar zakatnya 2.500, itu masih berat. Ya. Ini kita hidup di zaman yang imannya itu makin lama makin turun. Kalau di zaman sahabat, kalau kata Menteri Agama, zakat itu nggak populer. Bukan nggak populer, bukan. Itu kenapa dianggap tidak populer? Orang-orang atau para sahabat udah mulai zakat. Buat apa yang kita ceritain yang wajib? Yang populer itu, yang banyak diceritakan oleh para guru, para kiai adalah sedekahnya, infaknya. Dan para sahabat kalau Rasulullah SAW juga memberitahukan tentang keutamaan sesuatu, mereka berebut buru-buru untuk mengeluarkan. Tapi kemarin-kemarin ini itu semakin gimana caranya saya paling belakang. Kalau sekarang ya, contoh ini contoh Pak, ya, contoh belakang. Insya Allah Sabtu depan di masjid saya ini, ya, Sabtu depan di masjid saya, ya. Masjid saya masjid Nurul Hidayah, ya. Masjid Nurul Hidayah, ya. Kuliah subuh. Udah tahu belum? Ini saya kasih tahu, saya udah tahu belum? Udah. Ya, kuliah subuh Sabtu depan di Nurul Hidayah. Kalau ini dikasih tahu di zaman sahabat dan semua iman para sahabat, orang pada duduk. Tak sahab, apa? Besok ayat saya kirim. Dapat nggak? Itu berkat jamaah. Saya yang tanggung sahab. Berkat guru-guru, termasuk amplopnya masing-masing 2 juta. Saya yang tanggung sahab. Kalau imannya zaman dah. Kalau sekarang makin begini. Benar. Kan di zaman dahulu begitu Nabi Muhammad SAW, siapa saja yang mau membelikan itu pohon kurma, maka nanti akan diganti di akhirat pohon kurma yang berbuah emas. Langsung pada mobil itu, ya, mau disedekahkan. Siapa saja yang mau membebaskan sumur yang ada atau yang punya Yahudi kemudian disedekahkan untuk orang muslim, maka jalannya surga. Buru-buru orang. Kalau sekarang mah belakangan ya. Belakangan. Hadirin yang mengatakan Allah SWT. Ini 10 menit lagi. Tapi kita tadi Ustaz kasih agak lama. Memang tapi sedikit banget ini memang. Ya, cuma 2 hari saja ya. Ini 2 hari ini saya ya sedikit. Kemarin saya banyak, sekarang masih banyak lagi. Hadirin yang mengatakan Allah SWT sebagai motivasi. Dan mengakhiri daripada tausiah ini, saya mau cerita.
Kita ini ada di dalam kitab Qurratul Ayun wa Mufarridul Qalbil Maqsud Al-Uqubal Ahlul Kabair karangan Imam Abu Lais As-Samarkandi pada halaman 85. Pada halaman 85. Saya punya PDF-nya, entah saya share dan saya yakin nggak ada yang baca. Kan saya share jadi ya. Pada halaman 85 ya. Biar nggak ada yang bilang itu ceritanya ngarang tuh. Ceritanya ngarang ya. Padahal ada di kitab yang tadi saya sebutkan di halaman 85. Di kitab itu disebutkan anna syaban hasan al-wajhi dakhala ala Daud alaihi salam. Ada seorang pemuda hasan al-wajhi, wajahnya tampan, ganteng, enak dilihat, hidungnya mancung, alisnya tebal. Boleh Pak, bayar di sini, boleh. Boleh silahkan ya. Tapi kalau cerita tentang kalau ada perempuan manis, cantik dan lain, karena perempuan yang manis, wanita yang manis hanya milik Kiai Abdul Kiai Topik. Karena Kiai Topik itu tidak ada wanita yang manis adalah istri saya. Kata Kiai Topik itu. Ada pemuda tuh, ganteng, cakep, masuklah dia ke rumah Nabi Daud alaihissalam, wasallam alaihi, dan mengucapkan salam, assalamualaikum. Sementara di samping Nabi Daud jalis duduk malaikat maut yang menyerupai manusia, dan dia memeriksa la salaman. Kemudian malaikat maut yang menyerupai manusia berkata kepada Nabi Daud alaihissalam, ata'rifu hadza? Ya Daud, kenal nggak orang? Kenal nggak? Kenal. Innahu syabun mu'minun yuhibbuni. Dia adalah seorang pemuda yang beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia itu mencintai. Saya namaku, perhatian nama. Wa huwa harisul lailatul musyrik. Dan dia datang untuk di malam pengantinnya. Datang pada malam pengantin, sawal nama gurunya. Ada di sini yang ketika saya terima nikahnya kamunya semua di desa dengan Mas sekian, kemudian pesta sebelum malam pertama datang ke rumah gurunya. Ada nggak? Ada nggak? Enggak. Yang belum coba begitu ya, datang. Nah ini dia datang ke rumah guru, ke rumah Nabi Daud alaihissalam. Kemudian malaikat itu bilang, wahai Daud, tahu nggak kamu? Itu orang pemuda tadi umurnya tinggal 6 hari. Umurnya tinggal 6 hari. Nabi Daud sedih, menangis. Kenapa orang soleh, orang beriman sayang sama dia bakal mati 6 hari? Kira-kira Nabi Daud tahu itu diomongin nggak? Kasih tahu. Kalau kasih tahu malam pertama ini kacau. Ya, hidupannya kacau. Maka dijamin aja. Ya. Karena orang ini ingin mengarungi kehidupan baru. Ya. Dan Nabi Daud menunggu. Benar nggak tuh omongan malaikat itu? Hari pertama ditunggu, hari kedua ditunggu, hari ketiga ditunggu, 4 ditunggu, 6. Nah, hari ke-7 nih, ya, bakal dicabut jawabnya untuk pemuda. Ternyata 7, 8, 30 sampai 7 bulan tuh orang masih hidup. Orangnya masih hidup. Ini Nabi Daud ingat terus omongannya. Kok nggak mati-mati? Nggak mati-mati orang padahal belum mati. 7 bulan kemudian malaikat mau silaturahmi lagi, berkunjung lagi ke Nabi Daud. Kata Nabi, kebetulan ini dia datang, dia tanya, malaikat mau lu kata
tuh pemuda teman saya bakal mati 6 hari. Sekarang udah 7 bulan masih hidup. Kata malaikat maut, memang jatah hidupnya 6 hari lagi itu. Di buku catatan saya mau begitu, ya jadwalnya sudah tertentu, sudah tertulis. Dia bakal mati. Ketika saya hendak mencabut nyawa orang itu, Allah berfirman, malaikat maut, biarin orang, jangan mencabut nyawanya. Karena suatu malam di antara 6 hari itu dia keluar dari rumahnya, ya, ketemu dengan orang yang sangat miskin, lapar, butuh banget bantuan. Dan saat itulah dia pulang, dia ambil zakat mal yang kebetulan udah cukup, dia berikan zakat malnya itu kepada orang tersebut. Sehingga orang yang dikasih itu senang, saking senangnya dia berdoa, qaulun mau umrah wa ja'alaka rafiqu Dawud alaihi salam wa ja'alaka rafiqu Dawud fil jannah ghadan. Semoga Allah memperpanjang umur dan menjadikan engkau teman Nabi Daud di surga kelak. Aku gembira dengan doa itu. Aku gembira kata Allah dengan yang dilakukan pemuda itu, mengeluarkan zakatnya. Karena itu 6 hari aku jadikan 60 tahun. Dapat nggak? 6 hari aku jadikan. Coba kalau habis ini guru kita Kiai Tobroni, ya, ngeluarin zakat, Pak, ya, kira-kira ya, ditambah 50 tahun lagi, 70 tahun lagi, hebat kan? Apalagi sultan bagusan, ya kan? Kalau hari ini entar pulang bilang sama saya, ya, Ustaz, itu konsumsi jamaah saya tanggung, Ustaz. Ya, konsumsi saya jamaah saya tanggung, ya. Mungkin saja ditambahin 100 tahun lagi. Amin. Tapi bininya nggak nambah. Ya. Ditambah setiap 6 hari itu aku tambah 60 tahun lagi. Dan aku genapkan, aku kasih bonus 10 tahun lagi. Lalu Allah bilang, malaikat maut, jangan kau cabut nyawa pemuda itu hingga genap umurnya lebih dari 70 tahun lagi. Artinya kalau saat itu dia umurnya 25 tahun tambah 70 tahun. Mudah-mudahan kami di sini orang-orang yang tergerak hatinya untuk mengeluarkan zakat malnya. Sehingga apa? Banyak saudara-saudara kita yang tidak punya harta, yang membutuhkan harta, itu terbantu oleh zakat mal kita. Amin amin ya rabbal alamin. Beri orang Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.